Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 9 akan melakukan presentasi pada mata kuliah investasi dan pasar modal. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok 9. Rekan saya, Ana Agung Ayu Mas Damayanti dengan NIM 1917051094. Saya, Nika Dek Mariati dengan NIM 1917051101. Dan rekan saya, Gede Alvin Prayoga, NIM 1917051206. Adapun materi yang akan kami presentasikan mengenai bab 9, return dan risiko aktiva, tunggal, dan portofolio. Subpembahasan yang akan kami bahas yaitu pertama, return, kedua, menghitung return, ketiga, definisi risiko, keempat, jenis risiko, kelima, mengelola risiko, dan yang terakhir, menghitung risiko. Pembahasan pertama tentang return. Return merupakan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan, individu, dan institusi dari hasil kebijakan investasi yang dilakukannya. Adapun beberapa istilah return dalam dunia investasi. Yang pertama, return of equity merupakan imbal hasil atas ekuitas yang merupakan perbandingan antara pendapatan bersih dengan ekuitas pemegang saham. Yang kedua, return of capital merupakan imbal hasil atas modal atas pembayaran kas yang tidak kena pajak kepada pemegang saham mewakili imbal hasil modal yang diinvestasikan. Yang ketiga, return of investment merupakan imbal hasil atas investasi berupa perbandingan antara pendapatan sebelum pajak terhadap investor. Selanjutnya, return of invested capital merupakan imbal hasil atas modal investasi yang berupa perbandingan pendapatan bersih dan pengeluaran bunga perusahaan dengan total kapitalisasi perusahaan. Yang kelima, return realisasi merupakan return yang telah terjadi. Keenam, return of net worth merupakan imbal hasil atas kekayaan bersih dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan kekayaan bersih. Yang ketujuh, return of sale merupakan imbal hasil penjualan untuk menentukan efisiensi dari operasi perusahaan. Yang kedelapan, return ekspektasi, return yang diharapkan akan diperoleh oleh investor. Yang kesembilan, return total merupakan return keseluruhan dari suatu investasi dalam satu periode. Yang kesepuluh, return realisasi portofolio merupakan rata-rata tertimbang dari return realisasi masing-masing sekuritas tunggal dalam portofolio. Yang terakhir, return ekspektasi portofolio merupakan rata-rata tertimbang dari return ekspektasi masing-masing sekuritas tunggal portofolio. Selanjutnya, materi mengenai menghitung return. Yang pertama, return aktual. Return aktual merupakan return yang telah terjadi yang dihitung menggunakan data historis dan digunakan sebagai salah satu pengukuran kinerja perusahaan. Adapun bagian dari return aktual yaitu A. Perhitungan return aktual untuk aktiva tunggal yang terdiri dari pertama, return total, yang kedua, relative return, yang ketiga, cumulative return, keempat, return disesuaikan, dan yang terakhir, rata-rata geometrik. Penjelasan pertama mengenai return total. Return total merupakan return keseluruhan dari suatu investasi dalam suatu periode tertentu. Return total sering disebut dengan return saja. Return total terdiri dari capital gain dan loss, dan yield sebagai berikut. Penghitungannya, return sama dengan capital gain or loss plus yield. Capital gain atau capital loss merupakan selisih dari harga investasi sekarang relatif dengan harga periode yang lalu.
Capital gains atau capital loss dihitung dengan harga investasi sekarang dikurangi harga investasi periode lalu dibagi harga investasi periode lalu. Jika harga investasi sekarang atau PT lebih tinggi dari harga investasi periode lalu PT-1, ini berarti terjadi keuntungan modal atau capital gains, dan sebaliknya akan terjadi kerugian modal atau capital loss. Yield sendiri merupakan persentase penerimaan kas periodik terhadap harga investasi periode tertentu dari suatu investasi. Untuk saham, yield adalah persentase dividen terhadap harga saham periode sebelumnya. Untuk obligasi, yield adalah persentase bunga pinjaman yang diperoleh terhadap harga obligasi periode sebelumnya. Dengan demikian, return total dapat juga dinyatakan sebagai berikut. Return sama dengan harga investasi sekarang atau PT dikurangi harga investasi periode lalu atau PT-1 dibagi harga investasi periode lalu PT-1 ditambah yield. Untuk saham biasa yang membayar dividen periodik sebesar DT rupiah per lembar, maka yield adalah sebesar DT dibagi PT-1, dan return total dapat dinyatakan sebagai berikut. Return saham sama dengan PT-1 per PT-1 ditambah DT per PT-1, atau dapat disingkat atau dipersingkat menjadi harga investasi saham sekarang dikurangi harga investasi periode lalu dibagi harga investasi periode lalu ditambah dividen per lembar saham dibagi harga investasi periode yang lalu. Yang kedua, materi relative return. Return total dapat bernilai negatif atau positif. Kadangkala untuk perhitungan tertentu, misalnya rata-rata geometrik yang menggunakan perhitungan pengakaran, dibutuhkan suatu return yang harus bernilai positif. Relative return dapat digunakan, yaitu dengan menambahkan nilai 1 terhadap nilai return total sebagai berikut. Relative return sama dengan return total plus 1, atau relative return sama dengan harga investasi sekarang atau PT dikurangi harga investasi periode lalu PT-1 ditambah dividen per lembar saham dibagi harga investasi periode lalu ditambah 1. Dengan mensubstitusikan nilai 1 dengan PT-1 dibagi PT-1, nilai relative return dapat juga dihitung sebagai berikut. Relative return sama dengan PT min PT-1 ditambah DT plus PT-1 per PT-1. Atau relative return yaitu harga investasi sekarang ditambah dividen per lembar saham dibagi harga investasi periode lalu. Materi selanjutnya mengenai cumulative return. Indeks kemakmuran kumulatif mengukur akumulasi semua return mulai dari kemakmuran awal yang dimiliki sebagai berikut. Indeks kemakmuran kumulatif sama dengan kekayaan awal dikali 1 ditambah return periode 1 dikali 1 ditambah return periode 2 hingga 1 ditambah return periode ke N atau akhir periode.
Indeks kemakmuran kumulatif dapat juga dihitung berdasarkan perkalian nilai-nilai komponennya sebagai berikut. Indeks kemakmuran kumulatif sama dengan perubahan harga kumulatif dikali yield kumulatif. Materi keempat, return disesuaikan. Return nominal yang mengukur perubahan nilai uang tersebut Untuk mempertimbangkan hal tersebut, return nominal perlu disesuaikan dengan tingkat inflasi yang ada. Adapun rumusnya adalah return disesuaikan dengan tingkat inflasi sama dengan 1 plus return nominal dibagi 1 plus tingkat inflasi dikurangi 1. Diversifikasi internasional sekarang semakin dibicarakan dapat menurunkan tingkat risiko yang sudah tidak dapat diturunkan lagi akibat diversifikasi domestik. Jika investasi dilakukan di luar negeri, pengembalian yang diperoleh perlu disesuaikan dengan kurs mata uang yang berlaku sebagai berikut. Return yang disesuaikan dengan kurs mata uang asing sama dengan relative return dikali nilai akhir mata uang domestik dibagi nilai awal mata uang domestik dikurangi 1. Materi selanjutnya nomor 5, rata-rata geometri. Yang digunakan untuk menghitung rata-rata yang memperhatikan tingkat pertumbuhan kumulatif dari waktu ke waktu. Rata-rata geometri dapat dihitung dengan rumus rata-rata geometri sama dengan 1 ditambah return untuk periode ke-1 dikali 1 ditambah return untuk periode kedua hingga 1 ditambah return untuk periode ke-n atau periode terakhir dikali 1 per jumlah dari return dikurangi 1. Rata-rata geometri juga dapat digunakan untuk menghitung indeks kemakmuran kumulatif dengan rumus indeks kemakmuran kumulatif periode ke-t sama dengan 1 ditambah rata-rata geometri dikali lama periode dari periode dasar ke periode ke-t dikali dengan nilai dasar. Sekian presentasi dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu yang ke-B, perhitungan return aktual untuk portofolio. Return aktual atau realisasi portofolio merupakan rata-rata tertimbang dari return realisasikan masing-masing sekuritas tunggal di dalam portofolio tersebut. Rumus E dalam kurung RP sama dengan XA dikali E dalam kurung RA ditambah XB dikali E dalam kurung RB ditambah titik ditambah XN dikali E dalam kurung RN. Keterangan E dalam kurung RP yaitu return ekspektasi portofolio, E dalam kurung RA yaitu return ekspektasi saham A, E dalam kurung RB yaitu return ekspektasi saham A, E dalam kurung RN sama dengan return ekspektasi saham ke N, XA yaitu jumlah dana yang diinvestasikan pada saham A, XB jumlah dana yang diinvestasikan pada saham B, dan XN jumlah dana yang diinvestasikan pada saham ke N. Rumus RP sama dengan sigma N per I sama dengan 1 dalam kurung WI dikali RI. Notasi RP return realisasi portofolio, WI porsi dari sekuritas 1 terhadap seluruh sekuritas di portofolio, RI return realisasian dari sekuritas ke I, dan N yaitu jumlah dari sekuritas tunggal. Yang kedua, return yang diharapkan. Return yang diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa mendatang dan sifatnya belum terjadi. Yang ke-A, return ekspektasi pada investasi aktiva tunggal dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama,
nilai ekspektasian masa depan. Yang kedua, nilai-nilai return historis. Yang ketiga, modal return ekspektasian. Penjelasan. Yang pertama yaitu nilai ekspektasi masa depan. Return yang akan diterima di masa depan mendatang belum diketahui persis nilainya, maka harus diestimasi dengan segala kemungkinan yang dapat terjadi. Return ekspektasi dan dapat dihitung dengan metode nilai ekspektasi dengan rumus sebagai berikut. E dalam kurung RI sama dengan sigma N per J sama dengan 1 dalam kurung RIJ dikali dikali PJ. Keterangan E dalam kurung RI yaitu return ekspektasi suatu aktiva atau sekuritas ke E. RIJ hasil masa depan ke J untuk sekuritas ke I. PJ probabilitas hasil masa depan ke J untuk sekuritas ke I. N jumlah dari masa depan. Yang kedua, nilai-nilai return historis. 3 metode yang dapat diterapkan untuk menghitung return ekspektasi menggunakan data historis yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada metode rata-rata, mengasumsikan bahwa return ekspektasi dapat dianggap sama dengan rata-rata nilai historisnya, tidak mempertimbangkan pertumbuhan dan return-returnnya. Yang B, metode trend, dapat digunakan jika pertumbuhan akan diperhitungkan. Dan yang terakhir, yang C, metode jalan acak, beranggapan bahwa distribusi dan return bersifat acak, sehingga sulit digunakan untuk memprediksi. Diperkirakan return terakhir akan berulang di masa depan. Yang ketiga, yang terakhir yaitu model return ekspektasi. Model-model untuk menghitung hasil ekspektasi sangat dibutuhkan. Adapun model yang sangat populer dan banyak digunakan adalah single index model dan capital asset pricing model atau CAPM. Yang ke B, return ekspektasi pada portofolio. Return ekspektasi portofolio merupakan rata-rata tertimbang dari return ekspektasi masing-masing sekuritas tunggal di dalam portofolio. Return ekspektasi portofolio dapat dinyatakan secara matematis sebagai berikut. E dalam kurung RP sama dengan sigma N per I sama dengan 1 dalam kurung WI dikali E dalam kurung RI. Notasi E dalam kurung RP yaitu return ekspektasi dari portofolio, WI porsi dari sekuritas 1 terhadap seluruh sekuritas di portofolio. E dalam kurung RI return ekspektasi dari sekuritas ke I, dan N yaitu jumlah dari sekuritas tunggal. Contoh, suatu portofolio terdiri dari 3 macam sekuritas dengan porsi yang sama, yaitu masing-masing 1/3 bagian. Return yang diekspektasi di masa mendatang untuk masing-masing sekuritas adalah untuk sekuritas pertama sebesar 15%, sekuritas kedua sebesar 18%, dan sekuritas ketiga sebesar 21%. Besarnya return ekspektasi portofolio adalah sebesar E dalam kurung RP sama dengan sigma N per I sama dengan 1 dalam kurung WI dikali E dalam kurung RI. Maka sama dengan 1/3 dikali 15% ditambah 1/3 dikali 18% dan ditambah 1/3 dikali 21%. Maka hasilnya sama dengan 18%. Definisi resiko. Risiko dapat diartikan sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya dengan keputusan yang diambil berdasarkan suatu pertimbangan. Oleh sebab itu, investor selalu berusaha untuk meminimalkan risiko yang akan terjadi, baik risiko jangka pendek maupun jangka panjang, serta risiko dalam kondisi makro atau mikroekonomi. Jenis-jenis risiko. Yang pertama, secara klasifikasi, itu dapat dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan waktu. Berdasarkan waktu dapat dibagi menjadi 2, yang pertama ada risiko jangka pendek dan risiko jangka panjang. Kemudian yang kedua berdasarkan diversifikasi. Berdasarkan diversifikasi dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama risiko sistematik dan risiko tidak sistematik.
Kedua, secara umum dapat dibagi menjadi dua juga, yaitu yang pertama ya risiko murni, terdiri dari risiko aset fisik, risiko karyawan, dan risiko legal. Dan yang kedua risiko spekulatif, yang terdiri dari risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasi. Sumber risiko yang mempengaruhi besarnya risiko suatu investasi dapat dibagi menjadi 8, yaitu yang pertama ada risiko suku bunga, yang kedua ada risiko pasar, ketiga ada risiko inflasi, dan keempat ada risiko bisnis, yang kelima ada risiko finansial. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi saya di sini sebagai penyaji ketiga akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Materi yang akan saya bawakan yaitu mengelola risiko. Risiko yang terjadi memang pada dasarnya tidak dapat dihilangkan, tapi dapat dikelola dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu memperkecil risiko, yaitu dengan cara tidak memperbesar setiap keputusan yang mengandung risiko tinggi, tetapi membatasinya agar risiko tersebut tidak bertambah besar. Yang kedua yaitu mengalihkan risiko, yaitu dengan cara risiko yang kita terima dialihkan ke tempat lain sebagian, seperti dengan mengasuransikan bisnis agar terhindar dari risiko. Kemudian yang ketiga yaitu mengontrol risiko, dengan melakukan kebijakan mengantisipasi terhadap timbulnya risiko sebelum risiko itu terjadi. Seperti menghitung besarnya risiko yang akan terjadi pada saham suatu perusahaan. Kemudian yang keempat yaitu pendanaan risiko, yaitu dengan menyediakan sejumlah dana sebagai cadangan atau reserve. Misalnya, perubahan terhadap mata uang asing, maka kebijakan perusahaan perbankan adalah mencadangkan mata uang dalam bentuk dolar. Kemudian menghitung risiko. Terdapat dua model perhitungan yang paling sering digunakan dalam menghitung risiko investasi, yaitu secara varian dan standar deviasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai rumus dengan metode varians. Rumusnya dapat dilihat dalam slide. Keterangannya yaitu sigma O2 atau sigma 2 merupakan variance return, sigma kuadrat. Kemudian ER merupakan return yang diharapkan dari suatu surat berharga. Kemudian RI return ke I yang mungkin terjadi atau return ekspektasi. PRI merupakan probabilitas kejadian return ke I. Yang kedua yaitu rumus dengan menggunakan metode standar deviasi. Suatu estimasi probabilitas perbedaan return nyata dengan return yang diharapkan. Rumusnya yaitu sigma sama dengan sigma kuadrat pangkat setengah. Keterangannya, sigma O2 atau sigma kuadrat merupakan variance return, sigma merupakan standar deviasi. Untuk menghitung risiko portofolio sebagai berikut. Rumusnya dapat dilihat pada slide. Keterangannya yaitu COP dan RARB merupakan covarian return saham A dan return saham B. RAI merupakan return saham A, RBI merupakan return saham B, RAI merupakan return ekspektasi saham A, RBI merupakan return ekspektasi saham B. PRI merupakan probabilitas terjadinya masa depan untuk kondisi KI, kemudian N merupakan totalitas atau jumlah dari kondisi-kondisi yang diperkirakan untuk masa yang akan datang dengan berbagai taksiran perkiraan yang ada. Kemudian yang ketiga risiko akibat tunggal. Pertama, risiko berdasarkan probabilitas. Penyimpangan standar atau deviasi standar merupakan pengukuran yang digunakan untuk menghitung risiko deviasi standar. Dihitung sebagai berikut. Rumusnya dapat dilihat dalam slide. Selain deviasi standar atau standar deviation, risiko juga dapat dinyatakan dalam bentuk variance atau variance. Variance atau variance adalah kuadrat dari deviasi standar atau standar deviation sebagai berikut. Rumusnya dapat dilihat pada slide. Kemudian, rumus variansi ini dapat ditulis dengan dinyatakan dalam bentuk probabilitas. Misal, RI dikurang E dalam kurung RI kali 2 sama dengan UI. Maka VAR dalam kurung RI dapat ditulis sebagai berikut. Rumusnya dapat dilihat dalam slide. Substitusi kembali UI dengan RI min E dalam kurung RI kali 2 sebagai berikut. Rumusnya dapat dilihat dalam slide. Deviasi standar adalah akar dari variance. Sigma sama dengan akar VAR dalam kurung RI. Yang kedua yaitu risiko berdasarkan data historis. Risiko yang diukur dengan deviasi standar yang menggunakan data historis dinyatakan sebagai berikut. Rumusnya dapat dilihat dalam slide. Keterangannya yaitu SD sama dengan standar deviation, XI merupakan nilai KI, E dalam kurung XI merupakan nilai expectation, N merupakan jumlah observasi data historis untuk sampel besar dengan N. Risiko portofolio. Risiko portofolio tidak merupakan rata-rata tertimbang dari seluruh risiko
sekuritas tunggal. Risiko portofolio mungkin dapat lebih kecil dari risiko rata-rata tertimbang masing-masing sekuritas tunggal. Secara umum, risiko mungkin dapat dikurangi dengan menggabungkan beberapa sekuritas tunggal ke dalam bentuk portofolio. Misalnya, suatu portofolio terdiri dari dua aktiva, yaitu sekuritas A dan B. Porsi sekuritas A di dalam portofolio adalah sebesar A dan B sebesar B atau 1 min A. Return realisasian sekuritas A dan B berturut-turut adalah RA dan RB. Dengan demikian, return realisasian dari C yang merupakan rata-rata tertimbang return sekuritas A dan B sebesar RP sama dengan A dikali RA plus B dikali RB. Return portfolio expectation adalah sebesar E dalam kurung RP sama dengan E dalam kurung A dikali RA ditambah E dalam kurung B dikali RB. Dengan menggunakan properti kedua yang menyatakan bahwa nilai expectation suatu variabel dikalikan dengan suatu konstanta adalah sama dengan nilai konstantanya dikalikan dengan nilai expectation variabelnya, yaitu E dalam kurung A dikali RA adalah sama dengan A dikali E dikali RA, dengan E dalam kurung B dikali RB adalah sama dengan B dikali E dikali RB. Maka E dalam kurung RP sama dengan A dikali E dikali RA ditambah B dikali E dikali RB. Salah satu pengukur risiko adalah deviasi standar atau standard deviation atau varians yang merupakan kuadrat dari deviasi standar. Risiko yang diukur dengan ukuran ini mengukur risiko dari seberapa besar nilai tiap-tiap item menyimpang dari rata-ratanya. Risiko portofolio juga dapat diukur dengan besarnya deviasi standar atau varians dari nilai-nilai return sekuritas-sekuritas tunggal yang ada di dalamnya. Yang pertama, kovarian dengan cara probabilitas. Rumusnya dapat dilihat dalam slide. Notasinya yaitu COP dalam kurung RA, RB merupakan kovarian return antara saham A dan saham B. RAI merupakan return masa depan saham A kondisi ke I. RBI merupakan return masa depan saham B kondisi ke I. E dalam kurung RA merupakan return ekspektasian saham A. E dalam kurung RB merupakan return ekspektasian saham B. PI merupakan probabilitas terjadinya masa depan untuk kondisi ke I. N merupakan jumlah dari kondisi masa depan dari I sama dengan 1 dalam koma N. Yang kedua yaitu kovarian menggunakan data historis. Yang pertama yaitu koefisien korelasi, menunjukkan besarnya hubungan pergerakan antara dua variabel relatif terhadap masing-masing deviasinya. Rumusnya dapat dilihat dalam slide. Yang kedua yaitu portofolio dengan banyak aktiva. Terdiri dari N buah sekuritas, proporsi dari masing-masing aktiva ke I yang membentuk portofolio adalah sebesar WI. Yang kelima yaitu risiko total. Diversifiable risk adalah bagian dari risiko yang dapat dihilangkan dengan membentuk portofolio yang well diversified, sedangkan non-diversifiable risk adalah risiko yang tidak dapat didiversifikasikan oleh portofolio. Risiko total merupakan penjumlahan dari diversifiable dan non-diversifiable risk. Rumusnya yaitu risiko total sama dengan risiko dapat didiversifikasi ditambah risiko tak dapat didiversifikasi, yaitu risiko perusahaan ditambah risiko pasar atau sama dengan risiko tidak sistematik ditambah risiko sistematik atau sama dengan risiko spesifik atau unik ditambah risiko umum. Yang keenam, diversifikasi. Risiko yang dapat didiversifikasi adalah risiko yang tidak sistematik atau risiko spesifik dan unik untuk perusahaan. Yang pertama, diversifikasi dengan banyak aktiva. Asumsi yang digunakan adalah bahwa tingkat hasil untuk masing-masing sekuritas secara statistik adalah independen dan tidak terpengaruh oleh rute of return sekuritas lain. Standar deviasi yang mewakili risiko dari portofolio dapat ditulis sebagai berikut. Sigma P sama dengan Sigma I dibagi akar N. Dengan rumus ini terlihat bahwa risiko dari portofolio akan menurun dengan cepat dan dengan semakin besarnya jumlah sekuritas atau N. Yang kedua yaitu diversifikasi secara random. Pembentukan portofolio dengan memilih sekuritas-sekuritas secara acak tanpa memperhatikan karakteristik dari investasi yang relevan seperti misalnya return dari sekuritas itu sendiri. Investor hanya memilih sekuritas secara acak. Yang ketiga yaitu diversifikasi secara Markowitz. Dengan menggunakan metode mean variance dari Markowitz, sekuritas-sekuritas yang mempunyai korelasi lebih dari +1 akan menurunkan risiko portofolio. Semakin banyak sekuritas yang dimasukkan ke dalam portofolio, maka semakin kecil risiko portofolio. Ingat kembali rumus variance sebagai berikut. Rumusnya dapat dilihat dalam slide. Dengan mensubstitusikan WI sama dengan WJ sama dengan
1/n, maka besarnya varians portofolio sebagai berikut. Rumusnya dapat dilihat dalam slide. Pecah kembali rumus di atas menjadi dua bagian, yaitu varian dan kovarian. Rumus seperti dalam slide. Misalnya varian terbesar untuk tiap-tiap aktiva atau sigma IJ adalah T, maka rumus varians portofolio menjadi sebagai berikut. Rumusnya dapat dilihat dalam slide. Misalnya lagi, nilai rata-rata dari kovarian adalah sigma IJ dan jumlah dari kovarian adalah sebanyak n-1, n atau n kuadrat kurang n buah, maka total nilai semua kovarian adalah sebesar n kuadrat min n. Rumus seperti yang terlihat dalam slide. Diversifikasi dapat ditunjukkan dengan jumlah aktiva yang besar dalam portofolio. Jumlah aktiva yang besar dari ini dapat ditunjukkan dengan nilai n yang mendekati limit tak berhingga n tak terhingga sebagai berikut. Rumusnya dapat dilihat dalam slide. Untuk nilai variansinya, yaitu T dibagi dengan N yang besar atau mendekati tak terhingga akan sama dengan 0. Nilai varians portofolio akan hilang. Untuk nilai kovariansinya dengan N mendekati tak terhingga, bagian sigma IJ akan tetap, sedangkan bagian 1/n dikali sigma IJ akan sama dengan 0. Secara keseluruhan, untuk N mendekati tak berhingga, risiko dari portofolio adalah limit sigma 2P sama dengan sigma IJ. N sama dengan limit. Dengan demikian, diversifikasi akan menghilangkan efek dari varians. Tetapi efek kovarian masih tetap ada, yaitu sebesar nilai rata-rata semua kovarian, atau dengan kata lain, untuk portofolio yang diversifikasi dengan baik yang terdiri dari banyak aktiva, efek dari kovarian menjadi lebih penting dibandingkan efek dari varian masing-masing aktiva. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.